Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kembali lagi nih di channel YouTube Fauzi Nuardin. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bedah buku dari karya Ustadz Haji Abdul Somad LCMA 30 fatwa seputar Ramadan terkait mengangkat tangan ketika berdoa. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, ayo jangan lupa dibantu disupport terlebih dahulu dengan cara di subscribe dan di like ya saudara-saudara. Baik, kita langsung melanjutkan pembahasan. Di sini ada pertanyaan, mengapa tangan diangkat ke atas ketika berdoa? Di dalam pembahasan ini, di dalam buku ini sudah ada jawabannya secara singkat, jelas dan padat. Ini adalah fatwa Syekh Atiyah Soqar. Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 115, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Beliau dari Mekah menuju Madinah. Beliau berada di atas hewan tunggangannya sesuai arahnya. Lalu turun ayat Al-Baqarah ayat 115, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ini berlaku pada sholat sunnah. Maknanya bahwa semua arah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengarah kemana saja dalam ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan dan mengetahuinya. Yang dimaksud dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wajah mengungkapkan tentang zat. Karena wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia pada makhluk. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 9. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap wajah Allah. Maksudnya kami beramal hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lain di antara makhluknya. Artinya kami mengesakannya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kami beramal ikhlas, tidak riya dalam amal kami. Saudara-saudara, di antara ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa. Ketika seorang manusia menghadap kepada Tuhannya ke arah manapun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada, tidak pernah sirna. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, tidak pernah lalai. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat, tidak pernah jauh. Artinya, meskipun kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat dengan manusia dengan pengetahuannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 7, tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Oleh sebab itu Allah berfirman lagi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Karena dekatnya kepada hamba-hambanya, maka tidak perlu berteriak ketika berdoa kepadanya. Karena sesungguhnya ia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Jika telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat dengan hambanya yang berdoa kepadanya, maka pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di tempat yang maha tinggi dan agung yang hanya layak bagi kemuliaannya. Terlihat jelas makna mengulurkan kedua tangan ketika berdoa, memohon dan mengharap kebaikannya, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi berada di hadapan orang yang berdoa, yang berada di bawah yang menengadahkan kedua tangannya. Tangan yang memberi berada di atas dan yang menerima berada di bawah. Gambaran berhadapan ini yang diisyaratkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, apabila salah seorang kamu sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah ia meludah ke arah depan dan kanan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, mengapa salah seorang kamu berdiri menghadap Tuhannya, lalu ia meludah ke arah depannya? Apakah salah seorang kamu suka jika ia dihadapi seseorang, kemudian diludahi pada wajahnya? Saudara-saudara, menengadahkan tangan ketika berdoa adalah ungkapan biasa di antara sesama manusia ketika meminta dari bawah ke atas, memohon dan merendahkan diri. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, ketika sholat istisqa maupun lainnya. Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa hadis tentang itu di akhir kitab Ad-Da'awat. Imam Al-Munziri menyusun satu juz tentang masalah ini. Imam An-Nawawi berkata dalam Syarh Sahih Muslim, riwayat-riwayat tentang ini sangat banyak dan tidak terhitung. Saya telah mengumpulkan lebih kurang 30 hadis dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim atau salah satunya. Saya sebutkan di akhir bab sifat sholat dalam Syarh Al-Muhadzab Nail Al-Autar juz keempat halaman 9. Saudara-saudara, di antara hadis-hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Ash'ari. Ia berkata, Rasulullah SAW berdoa, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Saya melihat putihnya kedua ketiak Rasulullah SAW. Juga hadis yang diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu maha mulia dan tinggi. Ia maha hidup dan agung. Ia malu kepada hambanya apabila hamba itu mengangkat kedua tangan kepadanya dan membiarkannya kembali dalam keadaan kosong. Saudara-saudara, berdasarkan ini maka para ulama berpendapat tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa, bahkan dianjurkan mengikuti Rasulullah SAW. Hanya saja sekelompok orang memakruhkan mengangkat tangan selain istisqa. Berdasarkan hadis Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya kecuali pada istisqa. Ia mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama yang membolehkan mengangkat tangan pada selain istisqa menolak pendapat mereka dengan menyatakan bahwa Anas tidak melihat Rasulullah SAW mengangkat tangan. Tidak berarti bahwa sahabat yang lain tidak melihat Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis-hadis sahih, hadis yang menyatakan ada lebih didahulukan daripada hadis yang menafikan. Atau makna hadis riwayat Anas di atas adalah mengangkat tangan sangat tinggi hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Tidak menafikan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, akan tetapi tidak terlalu tinggi. Misalnya Rasulullah SAW hanya sekedar mengangkat tangan sewajarnya ketika berdoa, tidak seperti saat istisqa. Saudara-saudara, sebagian yang lain memakruhkan mengangkat tangan secara mutlak, baik ketika istisqa maupun dalam kondisi lain. Berdasarkan hadis Muslim dari Imarah bin Ruwaibah, ia melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Maka ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat kedua tangan ini
saya telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya berkata dan tidak lebih dari menunjuk dengan tangannya seperti ini. Ia menunjuk dengan jarinya. Tafsir Al-Qurtubi, juz ke-7 halaman 255. Saudara-saudara, pendapat mereka ditolak seperti penolakan di atas. Imam Al-Qurtubi berkata, doa itu baik bagaimanapun cara yang mudah dilakukan. Yang dituntut dari seseorang adalah memperlihatkan diri dalam kondisi butuh dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap merendahkan diri kepadanya. Jika ia mampu, maka ia bisa menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Jika tidak, maka tidak mengapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tidak disebutkan mengangkat kedua tangan dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk. Al-Quran Al-Imran ayat 191. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, tidak disyaratkan seperti di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam khutbah Jumat tanpa menghadap kiblat. Saudara-saudara, demikian juga riwayat dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berkata, Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu terhadap apa yang dilakukan Khalid. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa pada perang Badar. Menurut pendapat yang mensyariatkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa, diriwayatkan beberapa cara mengangkat tangan. Di antaranya mengarahkan punggung telapak tangan ke arah kiblat ketika orang yang berdoa tersebut menghadap kiblat, sedangkan telapak tangan ke arah wajah orang yang berdoa. Ada juga riwayat yang menyebutkan sebaliknya, juga dengan cara telapak tangan ke atas dan punggung telapak tangan ke arah bawah. Juga terdapat riwayat yang menyebutkan sebaliknya. Ini dalam istisqa, sebagaimana yang diriwayatkan Muslim. Sunnah dalam setiap doa untuk menolak bala agar seseorang mengangkat kedua tangannya. Bagian punggung telapak tangannya ke arah langit. Jika berdoa untuk mendapatkan sesuatu, maka telapak tangannya ke arah langit. Demikian dinyatakan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau riwayatkan dari sekelompok ulama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hikmah memperlihatkan punggung telapak tangan dalam istisqa tidak demikian pada doa lain-lain agar keadaan berbalik, sebagaimana pendapat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah posisi selendangnya. Saudara-saudara, demikianlah makruh hukumnya melihat ke langit ketika berdoa. Berdasarkan hadis Muslim dan lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hendaklah mereka berhenti mengangkat pandangan mereka ke atas ketika berdoa dalam sholat, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut pandangan mereka. Ada yang memahami larangan ini berlaku dalam sholat, sedangkan di luar sholat tidak ada larangan. Berdasarkan riwayat Al-Bukhari, dalam riwayat tersebut dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke langit. Itu terjadi pada istisqa. Saudara-saudara, mengusap wajah dengan kedua tangan setelah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Riwayat ini dari Umar bin Al-Khattab. Ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, beliau tidak menurunkan kedua tangannya hingga mengusapkannya ke wajahnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ia berkata gharib, artinya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Dari Ibnu Abbas terdapat riwayat yang sama seperti ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Imam An-Nawawi berkata dalam sanadnya terdapat dhaif. Al-Azkar karya Imam An-Nawawi halaman 399 dalam Bulugh Al-Maram Syarh Subuh As-Salam juz ke-4 halaman 219 karya Al-Hafiz Ibnu Hajar disebutkan, setelah beliau menyebutkan riwayat Umar diriwayatkan oleh At-Tirmizi, terdapat beberapa hadis lain yang semakna dengannya. Disebutkan Abu Daud dari hadis Ibnu Abbas dan lainnya. Secara keseluruhan maka hadis tersebut adalah hadis hasan. Hadis tentang ini tidak sahih, akan tetapi dhaif. Akan tetapi beberapa hadis lain yang semakna dengannya mengangkat derajatnya menjadi hadis hasan, maka dapat diterima. Saudara-saudara,
Kami ulangi lagi bahwa menengadahkan tangan ketika berdoa sama seperti seorang yang fakir memohon kepada orang yang kaya dan ia sangat membutuhkan. Bahkan mungkin ia akan berlutut dengan posisi seperti itu. Ia ingin mendapatkan kelembutan dari orang yang ia harapkan. Dalam kondisi merendahkan diri, mengangkat kedua tangan ke atas mengharapkan kebaikan, maka seorang muslim yang berdoa kepada Tuhannya, ia mengangkat kedua tangannya sebagai bukti kepatuhannya dan ia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melakukannya dan bersikap lebih dari itu pada istisqa. Namun bukanlah berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang disucikan dari bertempat pada sesuatu. Akan tetapi bukti keagungan kedudukannya. Saudara-saudara, dalam Al-Azkar karya Imam An-Nawawi disebutkan tentang mengangkat kedua tangan dan mengusapkannya ke wajah. Ada 3 pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, yang paling sahih dianjurkan mengangkat kedua tangan dan tidak mengusap wajah. Kedua, mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah. Ketiga, tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap wajah. Saudara-saudara, itu saja pembahasan terkait mengangkat tangan ketika berdoa. Apabila saudara-saudara menyukai konten ini, jangan lupa dibantu disupport dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share saudara-saudara. Dan mohon maaf apabila selama pembahasan ini ada kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.